Nah, di sini ada alat reproduksi wanita. Dimana pertama sel sperma masuk ke dalam vagina. Pertama-tama, sel sperma hasil ejakulasi yang masuk ke dalam vagina akan diseleksi oleh serviks. Sperma yang non-motil dan tidak bagus tidak akan berhasil menembus serviks. Lalu, sel sperma dan sel telur bertemu. Sel telur memiliki zona pelusida atau lapisan pembungkus sel telur yang terlalu tebal membuat sel sperma kesulitan mengikatnya. Sel sperma berjalan sekitar 18 cm dari serviks menuju tuba Fallopi. Di sini sel sperma dan sel telur bersatu. Sperma membutuhkan pH 30 yang disebut fertilin untuk membuahi sel telur. Fungsi fertilin ini yaitu meleburkan kedua membran pada sel telur dan sel sperma sehingga sel sperma dapat masuk ke dalam sel telur. Tempat bertemunya sel sperma dan sel telur ini adalah di tuba Fallopi. Nah, sel sperma tadi akan melepas ekornya pada tahap ini. Sementara sebagian sperma lain seperti mitokondria bertugas untuk melakukan pembelahan terhadap sel telur sehingga sperma tersebut bisa masuk lebih dalam ke sel telur yang berukuran lebih besar dari sel sperma hingga proses pembuahan terjadi. Nah, tahap terakhir dari pembuahan adalah aktivasi atau respons sel telur terhadap sel sperma yang melakukan pembuahan. Biasanya, respon pertama dari sel telur adalah mencegah polispermi atau pembuahan oleh banyak sel sperma atau yang disebut dengan cortical reaction. Setelah proses pembuahan selama 18 jam berhasil, sel telur yang telah dibuahi dinamakan zigot. Ia akan berkembang menjadi embrio yang menempel pada dinding rahim dengan rentang waktu 8 hingga 10 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka akan berkembang menjadi fetus atau janin yang merupakan organisme baru yang akan lahir di dunia.